Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan saya Pak Eko Kuntadi untuk materi 3 pembelajaran PKK. Untuk materi 3 pada kali ini akan diajarkan tentang perakitan produk. Yang pertama, perakitan produk. Perakitan produk adalah suatu proses penyusunan dan menyatukan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan dengan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibanding dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses permesinan, faiz, bubut, bor, dan gerinda, dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi suatu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Yang pertama, metode kaskade. Metode kaskade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan pelat-pelat tipis. Yang kedua, metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Yang ketiga, metode bor pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilahnya lebih populer adalah knockdown. Merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan antara lain memudahkan dalam transportasi, memudahkan untuk proses perawatan atau pergantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, konstruksi menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut, mur, atau skrup. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini,
bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu produk secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan sebagainya. Keuntungannya bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen menjadi lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal, yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Biasanya faktor berbentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatisasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal, produk seri jenis perakitan produk seri. Untuk produk tunggal jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Sedangkan untuk produk seri jenis perakitan produk seri bila perakitannya dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contoh, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lainnya. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan antara lain elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Selanjutnya adalah total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Selanjutnya, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Selanjutnya, waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Dan yang terakhir, diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja
yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Metode keseimbangan lintasan. Untuk metode keseimbangan lintasan ada 4, metode bobot posisi, metode pendekatan wilayah, metode large candidate rules, dan metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Untuk yang pertama, metode bobot posisi. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi atau rank positional weight, dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Yang kedua, metode pendekatan wilayah. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang terbesar. Yang ketiga, metode large candidate rule. Metode large candidate rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Dan yang terakhir, metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu sebagai berikut. COMSOAL, Computer Method of Question Operational of Assembling Lines. Meskipun bukan metode komputerisasi yang pertama dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibanding dengan metode sebelumnya. CHALP, Computer Assembling Line Balancing. CHALP dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun lintasan campuran. ALPACA, Assembling Line Planning and Control, merupakan metode pertama kali yang dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Baik, demikian materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Tolong kalian perhatikan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Mataram Jaya.